ketahui bahwa kemudian problem dengan pengerjaan proyek ini kan tentu kita lihat adanya tentu COVID ya dalam 2 tahun terakhir itu tentu juga memperlambat proses pengerjaan yang kemudian juga itu menyebabkan terjadinya beberapa poin kaitannya dengan terjadinya kenaikan eskalasi biaya atau cost overrun lah begitu ya. Kemudian di tengah jalan juga misalnya pimpinan konsorsium dari BUMN Indonesia, PT Wika kemudian mundur dan kemudian digantikan oleh PT KAI ya sebagai lead konsorsium yang baru misalnya ya. Nah hal-hal semacam inilah kemudian menyebabkan proses pelaksanaan dari pengerjaan proyeknya menjadi agak terganggu tanda petik begitu dan kemudian juga perlu ada tambahan injeksi baru meskipun di awalnya sebetulnya Perpres 2015 menyatakan proyek ini modelnya adalah B2B ya. Tapi menurut saya karena situasinya adalah emergensi ya, kemudian para pelaksana proyek karena COVID menghadapi kesulitan solvabilitas, likuiditas begitu. Sehingga menurut saya daripada kemudian proyek ini tidak bisa dilaksanakan karena sudah progres hampir 70%. Jadi saya kira mungkin negara pada akhirnya memutuskan ya untuk memberikan tambahan gitu ya PMN kepada sekarang PT Kereta Api Indonesia sebagai lead konsorsium supaya pengerjaan proyeknya itu bisa selesai tepat waktu di 2022 ya. Nah mungkin nanti setelah itu kita akan bicara lagi, diskusi lagi bagaimana ini supaya penggunaan ya uang negara yang sudah diberikan dalam bentuk PMN itu bisa betul-betul optimal supaya proyeknya itu bisa memberikan juga return yang baik begitu ya bagi para pemegang saham dan juga bagi masyarakat secara umum. Baik, Pak Toto. Pak Toto, walau kita ketahui bersama begitu ya, proyek Jakarta Bandung, kereta cepat Jakarta Bandung ini juga masuk dalam proyek strategis nasional ataupun PSN, tapi kan kalau misalnya untuk dari Jakarta ke Bandung ataupun sebaliknya kan sudah ada tol begitu Pak, udah juga ada kereta api. Apakah memang proyek ini pantas untuk mendapat kucuran APBN? Dan nantinya apabila dikucurkan begitu dari dana APBN ini, apakah tidak lebih menambah kesenjangan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya untuk akses transportasi? Ya, saya kira dengan masuk kategori sebagai proyek strategis nasional tentu ini adalah prioritas ya. Kalau tadi disampaikan memang banyak alternatif jalan ya untuk menuju Jakarta, Bandung misalnya ya. Tapi saya kira juga perlu dikemukakan juga mungkin ya bahwa sebagai salah satu proyek strategis nasional kan ini Jakarta, Bandung dengan kereta cepat ini kan memberi makna juga bahwa kita dari sisi ya kemudian kemampuan teknologi bangsa misalnya ya, untuk bisa mengoperasikan ya dan kemudian juga nanti bisa kemudian memiliki kemampuan yang cukup baik begitu ya dalam mengoperasikan suatu teknologi yang kategorinya katakanlah teknologi tinggi dalam pengoperasian operasi kereta cepat ini saya kira juga itu bisa menjadi salah satu pandangan ya yang bisa menjadi kenapa sebabnya ini menjadi prioritas begitu ya. Dan saya kira memang problemnya nanti tentu adalah problem dari sisi penyelesaian proyek dan pengoperasian proyeknya begitu ya. Nah saya kira hal-hal ini yang mungkin lebih relevan di kemudian hari kita diskusikan untuk kita bisa memastikan bahwa proyek ini nanti ujungnya tidak justru menjadi beban begitu ya bagi negara atau bagi pemerintah yang harus terus-menerus mengucurkan PMN misalnya kalau kemudian proyeknya kemudian tidak visible dilaksanakan pada saat nanti mulai dioperasikan. Pak Toto, kalau kita ketahui bersama begitu ya, ini proyek juga terus bertambah begitu biayanya dan kalau misalnya kita perhatikan begitu apabila memang pemerintah mempunyai sebuah pilihan untuk menghold sementara, apakah menjadi titik evaluasi begitu yang terbaik begitu Pak daripada mengucurkan dana dari APBN? Ya, saya kira ini kan proyek sudah berjalan cukup jauh ya. Progresnya mungkin kalau kita lihat ya, pembangunan fisik kan sudah lumayan banyak begitu ya. Mungkin kalau dikatakan berapa progresnya, mungkin jangan-jangan sudah sampai mendekati 70%. Karena rencananya kan mereka akan bisa dioperasikan di akhir 2022 begitu ya. Jadi saya kira kalau dihentikan dulu, memiliki juga nanti beberapa opsi-opsi yang juga akan memperlambat selain penyelesaian proyek juga dampak ya dari kecepatan bagaimana nanti kemudian investasi itu bisa kemudian dikembalikan begitu ya. Sehingga menurut saya catatan pentingnya adalah kalau ini terus akan dilakukan ya, saya kira tentu harus ada juga persetujuan ulang lah di antara para mitra konsorsium ya, kan bukan cuma ada BUMN lokal tapi juga di situ ada mitra dari Cina misalnya ya. Tentu kita bisa menghitung berapa jumlah kebutuhan yang harus disiapkan untuk penyelesaian proyek karena adanya cost overrun ini ya. Sehingga kemudian masing-masing pihak kemudian harus bisa saya kira ya memberikan juga suatu beban yang proporsional. Jadi tambahannya bukan hanya PMN diinjeksi untuk
BUMN kita, tapi juga mitra konsorsium dari Cina juga saya kira mereka juga kemudian nanti ya harus kemudian direnegosiasi seberapa jauh mereka bisa menambah ekuitas ya ke dalam perusahaan konsorsium KCIC-nya itu supaya kemudian nanti proyek ini betul-betul bisa berjalan begitu ya. Saya kira dalam konsep seperti ini mudah-mudahan nanti proyek bisa ongoing sesuai dengan jadwal dan kemudian rencana running dari operasional kereta cepat ini yang kemudian nanti kita harus lakukan penelaahan bersama bagaimana supaya nanti hasilnya betul-betul secara ekonomis itu cukup visible. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.